Bapak dan Ibu, mari kita sambut Bapak Endra Kriswanto. Baik, selamat siang, selamat sore ya Ibu Bapak semuanya. Baik Bapak Ibu, semoga hari ini hari yang baik bagi Bapak Ibu. Senang sekali saya kembali bisa ketemu Bapak Ibu ya di weekend ini. Sangat mengapresiasi Bapak Ibu masih meluangkan waktu untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama ya. Oke, baik. Bapak Ibu, saya yakin kita semuanya memahami dengan baik sebagai pimpinan sekolah terutama ya, bahwa kita memiliki berbagai macam peranan dan peranan itu utamanya adalah untuk melakukan pengembangan sekolah kita, pengembangan strategis ke depan ya. Nah, secara khusus pada sore hari ini kita akan berbagi bersama kira-kira pada area-area berikut ini yang mungkin kita bisa diskusikan ya. Oke, dua hal yang kita akan lihat sore hari ini dan kita akan alami bersama, yaitu yang pertama yang menjadi tujuan kita adalah kita coba melihat kembali peran penting kita ya sebagai pimpinan dalam pengembangan strategi sekolah. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahaminya dengan baik, namun tidak ada salahnya ya kita melihat kembali, mungkin dikaitkan dengan hal-hal yang secara formal itu disyaratkan oleh pemerintah kita. Lalu yang kedua, kita akan berbagi strategi bagaimana sih melakukan pengembangan strategi sekolah di beberapa area tadi melalui studi kasus ya Bapak Ibu. Nah, kasus-kasus yang kami angkat di sini adalah kasus real yang terjadi di sekolah yang kami layani selama lebih dari 20 tahun ini ya. Tentunya kita bisa berbagi bersama dan kita bisa mendapatkan best practice dari teman-teman kita. Nah, peran aktif partisipasi Bapak Ibu di dalam diskusi ini nanti akan melengkapi, memperkaya kita semua dengan berbagai insight yang berbeda ya. Oke, Bapak Ibu, kita coba awali dengan satu aktivitas ini. Bapak Ibu boleh menjawab pertanyaan ini. Saya bisa dibantu Mbak Miranda untuk menuliskan linknya di kolom chat. Jadi ada dua pertanyaan ya Bapak Ibu. Mungkin pertama dulu, peran penting apa sih yang Bapak Ibu jalankan sebagai pimpinan sekolah gitu ya. Sekolah atau madrasah itu. Lalu nanti pertanyaan kedua, ini akan muncul satu persatu. Nah, untuk memperlengkapi atau mendukung peranan penting tadi pada pertanyaan nomor satu, kompetensi apa yang Bapak Ibu sebagai kepala sekolah itu perlu untuk dimiliki. Saya stop share dulu. Saya serahkan kepada uh, Mbak Miranda untuk memandu bagian ini. Silakan, Bapak Ibu. Itu linknya sudah ada di sana ya. Tautan slidonya, silakan bisa diisi di sana. Mari dipersilakan. Barang 1-2 menit gitu. Silakan Bapak Ibu. Apakah sudah bisa mengakses? Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengakses, bisa berikan thumbs up. Apakah sudah terlihat thumbs up-nya? Silakan Bapak Ibu. Kalau sudah bisa mengakses, Silakan Mbak Miranda. apakah sudah bisa diakses Bapak Ibu? Oke, itu ada juga melalui QR code. Bapak Ibu boleh berikan responnya kalau sudah bisa mengakses ya. Oke. Mari silakan. Oke, baik. Bolehkah ditampilkan? Nah, ini sudah ada yang menjawab ya, Mbak Miranda. Silakan, boleh ditampilkan peran penting apa yang Bapak Ibu. Oke, sudah bisa menjawab. Terima kasih Ibu Yayu. Pengembangan sekolah, mengarahkan tim ya, menjadi teladan supervisi decision maker ya, betul, pengambil keputusan, ada pendidik, ada manajer, administrator,
kemudian supervisor. Oke, ya supervisi, supervisor, ini makin banyak ya Bapak Ibu. Peran manajerial dan mengambil keputusan. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih untuk responnya ya. Silakan. Nah, kalau sudah, bolehkah dilanjutkan dengan pertanyaan kedua? Silakan. Baik, Bapak Ibu. Nah, sekarang kompetensinya apa untuk menunjang peran-peran penting tersebut, Bapak Ibu? Yang pertama tadi Bapak Ibu sudah menuliskan peranan penting ya sebagai manajer, sebagai pemimpin pembelajaran, pengambil keputusan. Oke, di situ ada leadership, kepemimpinan, literasi ekonomi. Oke, harus paham soal perkembangan sekolah ya. Managerial leadership, komunikasi, knowledge, kebijaksanaan, bertanggung jawab, interpersonal, professional, leadership, keuangan, tentu saja baik ya. Ada banyak yang menuliskan itu, managerial, leadership, mengambil keputusan, baik. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu untuk responnya. Saya stop dulu untuk bagian ini. Kita akan lanjutkan ke materi kita ya, Bapak Ibu. Baik. Nah, saya coba bisa berikan kesempatan kepada Bapak Ibu. Kalau tadi ada 2 pertanyaan itu, mungkin 1 atau 2 peserta, silakan bisa berbagi. Tadi yang menuliskan ada berbagai macam peran dan juga kompetensi yang dibutuhkan. Mungkin 1, 2 Bapak Ibu boleh raise hand kalau mau berbagi. Silakan. Apakah ada? Oke, Bapak Asep, saya lihat di sini. Silakan. Saya stop share dulu. Apakah boleh diaktifkan kameranya? Mari Pak Asep. Silakan, Pak. Ya, Pak. Masih mute? Nah, baik. Baik, silakan. Mari. Baik, izinkan Bapak keynote speaker dan Mari, Pak. Silakan, Pak Asep. hadir di ruang ini. Baik, sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa seorang pimpinan adalah ibaratkan sebagai seorang navigator ya, atau seorang nakoda. Nahkoda. Yang bisa rahmat yang dituju begitu. Jadi yang menentukan nantinya ke arah mana tujuan dan bisa selamat tujuan dan bisa sampai sama. Maka sejatinya kalau direlevansikan kepada sebuah organisasi karena apa atau kalau di madrasah maka memiliki yang sangat penting karena tanpa pimpin segalanya saya yakin tidak akan teratur. Oke, baik. Ya, Pak Asep, terima kasih untuk responnya ya. Suaranya sedikit terputus-putus, namun saya rangkum intinya perannya adalah sebagai nahkoda, navigator yang memastikan arah bagi lembaga itu mencapai tujuannya. Terima kasih ya Pak Asep. Sama-sama. Saya berikan kesempatan 1 lagi Pak Intio ya. 2 saja cukup, nanti Bapak Ibu bisa berbagi pada bagian yang berikutnya ya. Kita efektifkan waktu. Silakan Pak Itinoyo, mohon maaf. Silakan. Ya. Mari Ya, silakan. terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya sih yang paling penting yang harus dimiliki oleh pemimpin sekolah, jiwa leadership-nya harus kuat. Oke. Dan jiwa leadership. Ya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah harus memiliki good communication. Ini skill yang harus communication skill, karena untuk membangun hubungan yang baik antara pemimpin dan bawahan itu harus punya komunikasi yang baik. Karena komunikasi kalau tidak terjaga, maka itu yang akan membuat ketidakseimbangan di sekolah tersebut. Saya pikir 2 hal itu yang paling penting.
Baik, terima kasih ya Pak Itinio. Responnya ini bicara soal kompetensi sekarang ya. Ada leadership, ada komunikasi antara lain itu ya. Baik, terima kasih sekali lagi responnya. Saya coba lanjutkan. Bapak Ibu nanti ada kesempatan yang lain. Terima kasih untuk di chat. Bapak Ibu bisa menuliskan di chat juga. Nah, saya coba ayo kita lihat sebentar ya. Jadi dari jawaban Bapak Ibu tadi, saya coba memperkenalkan satu kerangka kompetensi dan peran pimpinan sekolah ya. Bapak Ibu kalau melihat di sini, ini core kompetensi. Artinya kompetensi utamanya itu yaitu visionary leadership ya. Kepemimpinan yang visioner gitu. Lalu apa sih kepemimpinan yang visioner itu? Nah, kalau kita turunkan di sini, yang menjadi pusatnya, jantungnya adalah visioning for the future. Memiliki visi, mengembangkan sekolah ke masa depan, ya, berorientasi pada tujuan masa depan. Jadi Pak Asep menyebutkan sebagai nahkoda, sebagai pemimpin, ya, yang memastikan mencapai tujuan. Kemudian untuk bisa mencapai ini, bisa visioning for the future itu tentu Bapak Ibu harus ada tim ya. Karena itu tadi disebutkan ada kompetensi leadership, komunikasi tadi yang disebutkan Pak Itinio, mohon maaf kalau saya keliru ya namanya. Jadi kepemimpinan itu bicara impact ya, dampak dan juga pengaruhnya. Disebutkan tadi juga perlu membangun tim, ya. Kemudian tentu saja untuk tujuan organisasi. Nah, di samping kanan, Bapak Ibu, itu ada managing people. Karena kita bagaimanapun juga pimpinan itu memanage para guru, para siswa. Karena itu kemampuan komunikasi sangat dibutuhkan untuk bekerja sama dengan orang lain, ya. Tentu saja mengembangkan orang lain. Nah, yang menjadi dasar dari semuanya itu, tadi ada disebutkan ya, ada karakter, keteladanan, teman-teman tadi ada menyebutkan itu, sehingga kita perlu memiliki sebuah dasar yang kuat, dasar kepribadian, yaitu knowing self and others ya. Tuning into self itu simpelnya gini, diri kita itu di-tune itu di apa ya, kalau kendaraan di-tune up gitu itu kan disiapkan sehingga dia siap untuk berjalan, untuk berfungsi gitu ya, di-tune untuk orang lain gitu. Selain personal integrity ya, understanding others, respecting others. Nah, coba kita lihat kaitannya dengan kompetensi pimpinan sekolah yang disyaratkan dalam undang-undang. Ya, saya mengacu pada permen ini dan juga undang-undang yang berlaku. Nah, coba kita lihat ya, Bapak Ibu, satu persatu. Kalau knowing self and others, Bapak Ibu boleh tuliskan kira-kira kompetensi kepala sekolah yang disyaratkan pemerintah apa saja. Tadi ada yang menyebut ya, ada supervisi, ada manajerial ya. Lalu apa lagi tadi, ada kepribadian tentu saja. Nah, kemudian satu lagi. Tadi ada teman-teman menyebutkan literasi ekonomi. Sebenarnya itu di dalam undang-undang disebutkan sebagai kompetensi kewirausahaan. Coba kita petakan satu persatu ya. Yang bagian bawah itu tentu saja kompetensi kepribadian dan sosial ya, Bapak Ibu. Bicara mengenal diri sendiri ya, kita beres dengan diri sendiri, lalu juga dengan orang lain. Ya, kompetensi sosial kepribadian. Di kiri sana, untuk kita bisa memimpin dan menginspirasi, itu dibutuhkan kemampuan sosial, manajerial, namun juga kemampuan wirausaha. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sebelah kanan, working with others, developing others, itu bicara soal kompetensi manajerial, sosial, dan supervisi ya, tentu saja mengembangkan orang lain, ya, bekerja dengan orang lain itu butuh kemampuan supervisi antara lain ya, selain manajerial dan sosial. Nah,
Sekarang kalau yang di tengah-tengah ini, visioning for the future itu detailnya apa yang dibutuhkan di sana? Ada strategic thinking, ada inisiatif dan flexibility. Itu bicara soal kemampuan atau kompetensi wirausaha dan juga manajerial, ya Bapak Ibu. Nah, ini ada model yang kalau kita petakan ini mengcover semua area kompetensi kepala sekolah. Nah, sore hari ini kita akan tentu saja yang paling utama itu kewirausahaan ya. Kalau kita mengembangkan sekolah kita di masa depan, itu artinya kita memiliki visi jauh ke depan atas pengembangan sekolah kita. Dan itu adalah masuk pada area kompetensi wirausaha. Nah, sekali lagi sore hari ini kita akan fokus pada dua area tersebut. Ya, Bapak Ibu. Oke, saya coba singkat saja. Strategic thinking itu apa sih? Dalam definisinya sebagai pimpinan ya, Bapak Ibu. Strategic thinking sebagai guru berbeda. Sebagai pimpinan sekolah, apalagi sebagai pemimpin yayasan atau owner sekolah, tentu berbeda gitu ya. Nah, ini secara umum saya ambil sebagai pimpinan sekolah, bisa diperluas juga sebagai pimpinan yayasan, atau bahkan owner ya. Kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai macam hal, melihat pola-pola itu ya, dan mengkaitkan satu sama lain. Adakah ini berpeluang ini ke depan ya? Kita bisa melihat satu gambaran sekolah kita ke depan itu seperti apa. Saya kepingin sekolah saya misalkan 10 tahun lagi itu dikenal sebagai juara-juara Olimpiade, misalkan begitu ya. Atau 10 tahun lagi saya ingin sekolah saya sangat dikenal dengan karakter anak-anak yang bertumbuh sebagai karakter pemimpin misalkan. Ya, itu tentu saja kita memiliki pemikiran strategis dan melihat apa yang mendukung untuk mencapai tujuan itu ya. Lalu inisiatif ya, drive ability untuk berpikir ya, drive dan ability dorongan, semangat, dan juga kemampuan untuk berpikir lebih maju gitu ya. Atas kondisi saat ini serta bertindak untuk kebutuhan masa depan. Nah, gitu ya Bapak Ibu, on the future need and opportunities. Nah, tentu saja dibutuhkan fleksibilitas karena perubahan begitu cepat, maka menuntut kita memiliki kemampuan beradaptasi ya dan bekerja secara efektif di dalam grup ataupun individual dalam berbagai situasi, tentu saja untuk tujuannya yang di atas tadi ya, visioning for the future. Nah, saya kira kalau working with others, jelas ya Bapak Ibu, ingat tujuannya yang membedakan working with others adalah mencapai goal bersama, yaitu goal organisasi, goal sekolah. Kadang kita menjumpai, ya, mungkin guru-guru tertentu, wah ini rasanya nggak sejalan. Ini rasanya sulit, gitu ya. Apalagi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian developing others. Fungsi kita sebagai pimpinan, developing others itu ada dua kunci di sini ya. Drive dan ability untuk mengembangkan kemampuan guru-guru kita. Dan, nah, ini penting ya Bapak Ibu, membuat mereka menyadari potensi penuh mereka atau mengembangkan potensi penuh mereka. Saya yakin Bapak Ibu sebagai pimpinan itu tahu guru-guru mana yang memiliki potensi. Nah, tugas kita mengembangkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka dan itu akan memberikan dampak bagi pimpinan, bagi sekolah. Ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi itu tadi antara peran, fungsi, membutuhkan kompetensi, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kompetensinya saya kira kita mengacu pada apa yang disyaratkan pemerintah kita, yaitu kompetensi sosial kepribadian, tentu saja, manajerial, supervisi, dan jangan lupa
kewirausahaan. Beberapa Bapak Ibu tadi menyebutkan literasi ekonomi, ada financial. Tentu saja kalau kita sekolah kita mayoritas sekolah swasta di sini, tentu kita memikirkan bagaimana sekolah kita bisa survive, bertumbuh, berkembang. Itu akan memberikan dampak pada finansial. Baik, Bapak Ibu. Satu lagi, Bapak Ibu, kita coba lihat ya kembali, Mbak Miranda bisa tuliskan linknya di chat. Bapak Ibu kembali mohon bisa menuliskan ini ya. Menurut Bapak Ibu, ada sekian banyak area di sekolah ya. Manakah yang perlu dikembangkan di sekolah Bapak Ibu gitu ya? Saya yakin selalu ada saja area-area yang kita ingin kembangkan ya. Apakah itu kompetensi guru? Apakah itu kurikulum dan standar pembelajaran? Atau penguatan karakter? Atau excellent point? Excellent point tadi saya maksudkan secara spesifik sekolah Bapak Ibu tuh dikenal, murid dari sini tuh terkenalnya disiplin, terkenalnya kemampuan akademiknya tinggi gitu ya, atau terkenalnya mungkin bisa jadi ekskurnya, itu yang maksudnya excellent point ya. Baik, silakan Bapak Ibu menuliskan di link, mengisi kembali, dan Bapak Ibu boleh mengisi lebih dari satu. Silakan. Saya stop share. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk mengisi barang 1-2 menit. Mari. Silakan, Pak Miranda. Oke, sudah. Ini pertanyaannya. Silakan, Bapak Ibu. Baik, yang paling banyak adalah penguatan karakter, kemudian kompetensi guru, lalu ada excellent point, dan juga kurikulum standar ya. Oke, nanti kita lihat beberapa studi kasus yang terkait dengan area itu ya. Baik, 77%. Ini tentu saja Bapak Ibu menjawabnya bisa lebih dari 1, karena itu kalau kita jumlahkan persentasenya melebihi dari 100 ya. Artinya 78% dari Bapak Ibu menuliskan penguatan karakter, kemudian kompetensi guru, kemudian excellent point, ya, kemudian kurikulum dan standar. Baik, kurang lebih petanya seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembali ke slide ya. Oke, kompetensi guru ada menuliskan di chat, tentu saja kompetensi guru sudah ya, penguatan karakter juga adab yang dimaksud adalah karakter. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Kita lihat satu persatu ya. Sebagian dari apa yang Bapak Ibu tuliskan lagi. Mari kita berdiskusi dan Bapak Ibu kita coba lihat yang pertama ya. Jadi ini lalu bagaimana ini mengembangkan area-area tersebut gitu ya. Itu kan tadi ada karakter 77% gitu ya. Kemudian ada pengembangan kompetensi guru sekitar 50% sekian tadi ya. Lalu kemudian tadi ada kurikulum dan standar. Lalu ada lagi yang lainnya. Silakan, Bapak Ibu boleh tuliskan di chat, tapi Bapak Ibu saya berikan kesempatan siapa yang mau berbagi. Salah satu dari area-area tadi, apakah pengembangan kompetensi guru, apakah excellent point sekolah, ataukah pengembangan karakter, atau pengembangan kurikulum dan standar. Mungkin 1-2 peserta, kalau ada Bapak Ibu ingin berbagi, kira-kira caranya bagaimana? Nanti kita lihat dari studi kasus yang ada ya. Baik, kalau belum terlihat, saya langsung masuk aja pada studi kasus yang pertama ya. Kita coba lihat. Oke, nah ini kasus pengembangan guru yang muncul pertama di sini ya. Nanti juga ada kasus pengembangan karakter. Bapak Ibu, apa yang biasanya kita hadapi ya? Kasus ini kasus real. Saya kira Bapak Ibu juga mengalami ya. Coba kita simak kasus yang pertama ya, Bapak Ibu. Sebuah sekolah grup ya menghadapi persoalan. Kalau sekolah grup, sekolahnya anggaplah banyak gitu ya. Minimal 5 gitu atau 10 gitu ya.
Nah, yang saya mau sharingkan di sini sekolah grupnya cukup banyak, itu lebih dari 30 gitu kasus ini. Nah, menghadapi persoalan dengan kompetensi dan karakter guru. Selalu saja ada guru yang memiliki kompetensi kurang memadai atau kompetensinya bagus tapi kurang sungguh-sungguh di dalam mengajar ya dan melayani siswa. Nah, tentu saja sebagai pihak pimpinan yayasan terus berupaya meningkatkan kompetensi guru agar mencapai kondisi ideal. Nah, kira-kira cara melakukan pengembangan kompetensi guru secara komprehensif. Tentu saja ada banyak kasus problem yang terjadi pada guru sehubungan dengan meningkatkan kompetensi ini gitu ya. Nah, kira-kira cara melakukannya bagaimana Bapak Ibu? Syukur-syukur kalau Bapak Ibu punya pengalaman mengembangkan dengan sangat komprehensif gitu ya, dari hulu ke hilir gitu. Silakan Bapak Ibu. Bisa dicermati sejenak, Bapak Ibu coba pikirkan kira-kira bagaimana. Refleksikan kalau Bapak Ibu selama ini di sekolah, mungkin juga menghadapi problem ini, selama ini seperti apa? Ya, cara mengembangkannya. Kalau tentu saja Bapak Ibu menghadapi problem-problem semacam ini ya. Oke, saya stop share dulu. Bapak Ibu boleh di screenshot ya. Kira-kira apa yang kita bisa lakukan ya, atau Bapak Ibu memiliki pengalaman. Silakan, mari. Apakah ada yang mau berbagi kembali? Oke, Ibu Virgil. Silakan Ibu Virgil. Sambil memperkenalkan dari sekolah mana Ibu. Mari, silakan Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Virgil Almira dari SD Muslim Cendekia. Baik, silakan Ibu. Kalau di sekolah saya, Bapak, ada namanya Self Development yang diadakan setiap hari Sabtu. Baik. Jadi, melalui kegiatan tersebut, ada untuk mengasah kompetensi setiap guru. Kalau setiap awal tahun ajaran, yaitu dengan adanya micro teaching. Baik. Jadi micro teaching tersebut dibagi menjadi 3 kelompok. Kebetulan di Muslim Cendekia ada sekitar 50 guru. Baik. Maka dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kami akan bergiliran micro teaching. Setiap Sabtu ada sekitar 3 orang yang micro teaching. Jadi melalui hal tersebut, kami bisa saling mengevaluasi antara teman-teman guru. Karena seperti itu lebih nyaman bagi kami. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Virgil ya. Self development-nya setiap Sabtu melalui micro teaching ya, dan diberikan masukan oleh rekan-rekan sejawat ataupun pimpinan sekolah. Kira-kira begitu ya Bu Virgil. Baik, terima kasih sharingnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berbagi? Di sini ada Pak Rohmat. Bolehkah berbagi Pak Rohmat? Silakan. Menguatkan mental guru ya untuk banyak dan berlatih untuk banyak bersabar. Apakah ada Pak Rohmat mau berbagi? Silakan. Oke, baik Pak Rohmat, silakan Pak. Ya Pak. Ya. Bapak. Terima kasih Pak Ezra. Silakan Pak, silakan Pak. Iya, intinya guru itu poin pentingnya itu dia itu pertama digugu dan ditiru. Ya. Bagaimana menjadi teladan caranya ya, seorang guru itu bisa menjadi suri teladan. Baik. Itu yang terkadang guru-guru itu fokusnya hanya akademik saja. Dia tidak menjadi figur yang apa ya, menjadi contoh gitu. Baik, baik. Makanya mental guru itu harus dikuatkan, baik itu menghadapi wali murid, siswa gitu. Baik, baik. Nah, makanya penguatan karakter dan adab itu kami itu lebih utama gitu. Karena jangan sampai siswa itu pandai, pinter, tapi tidak punya adab, itu kurang bagus gitu. Jangan sampai seperti itu. Gitu. Intinya untuk guru itu banyak bersabar lah gitu, banyak bersabar dalam menghadapi permasalahan di sekolah lah. Itu Pak. Baik, terima kasih Pak Rahmat ya.
mengutamakan karakter, menjadi teladan dengan cara banyak bersabar gitu ya. Oke, satu lagi Ibu Dian Ayu. Dari EduSmart saya mau sharing aja sedikit. Setuju silakan. dengan Mbak yang pertama tadi ya Mbak Virgil. Self development training gitu. Kita biasanya menyebutnya dengan self development training itu biasanya di setiap Sabtu. Mungkin Baik. saya hanya menambahkan kalau kita biasanya ada tambahan untuk kegiatan per satu semester itu seperti keluar kota. Kalau dulu kalau zaman pramuka mungkin kita camping kan, kita studi kasusnya lebih ke permainan karena sebenarnya guru-guru ini juga masih memiliki jiwa seperti anak-anak pengen main, tapi melalui permainan itu kita bisa menambahkan mungkin poin kerjasama. Dari disitulah kita bisa melihat dan menumbuhkan karakter-karakter yang kurang. Contohnya ada selisih paham antara satu guru dan guru lainnya. Dengan permainan yang menunjukkan sebuah kerjasama seperti itu kan, ditambah di mungkin lingkungan yang mendukung, itu akan tumbuhlah rasa persaudaraan, saling memiliki, safe belonging-nya keluar, sehingga karakter yang kita inginkan akan tumbuh, Pak. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Dian ya. Ini outbound training untuk leadership, untuk kerjasama atau team building ya, kira-kira itu untuk menumbuhkan kesadaran. Baik, terima kasih untuk sharingnya ya. Saya coba berbagi Bapak Ibu bahwa secara komprehensif problem ini kita hadapi semua ya Bapak Ibu. Nah, pengelolaan SDM terintegrasi gitu ya untuk guru. Pasti awalnya itu kan kita rekrut ya. Kemudian Bapak Ibu setelah direkrut tentu saja butuh dilatih untuk mencapai berbagai kompetensi tadi. Kalau yang diharapkan karakter, tentu saja dibekali dengan kompetensi karakter. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, adakah kita lihat kinerjanya gitu ya? Kemudian kita sediakan jenjang karirnya. Nah, sampai terakhir selesai pensiun gitu ya. Nah, proses ini pelatihan berkelanjutan, penilaian kinerja, jenjang karir. Adakah ini berjalan dengan baik gitu ya? Kalau guru dilatih berbagai macam hal, apakah itu disediakan? Maksudnya apakah itu diassess? Apakah dilihat perubahannya gitu ya? Nah, cara melihatnya itu tentu saja melalui penilaian kinerja. Dia melakukan bagian ini atau belum gitu ya. Kalau melakukan seberapa baik. Nah, kalau sudah melakukan, adakah dia diberikan reward kalau dia melakukan sesuatu, atau diberikan pembinaan apabila masih belum mencapai sesuatu. Itu bicara pada kesempatan untuk jenjang karir ya. Jenjang karir yang dimaksud di sini tidak selalu menjadi koordinator begitu, atau wakasek begitu, atau pimpinan sekolah, tidak selalu ya. Saya akan tunjukkan beberapa alternatif. Nah, ini bagaimana kita memastikan berbagai macam area tadi itu diberikan gitu ya Bapak Ibu. Nah, coba kita lihat sekilas. Apa sebenarnya yang kita latihkan? Tadi teman-teman menyebut ada micro teaching, self development, kemudian ada juga yang karakter, adab, akhlak ya. Kemudian juga tadi disebutkan ada outbound training. Kira-kira itu mengacu pada kompetensi apa gitu ya? Coba Bapak Ibu lihat, kita lihat ya, bahwasanya kompetensi guru itu kan ada sosial kepribadian ya, kepribadian sosial, ada pedagogi, ada profesional. Kalau micro teaching tadi kira-kira masuk pada area mana? Tentu pedagogi ya Bapak Ibu, mengajar kreatif. Kemudian juga ada tadi teman-teman ada yang menyebutkan menjadi teladan. Itu bicara soal kompetensi kepribadian. Maka kita perlu memastikan di dalam pengembangan kompetensi guru semua area ini masuk gitu ya. Biasanya kita melatihkan itu kalau nggak profesional, pedagogi paling banyak di sini ya untuk guru. Namun tadi ada teman yang menyebutkan komunikasi, betul ya. Nah, kompetensi-kompetensi yang lain kita perlu
berikan, gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau untuk memastikan berikutnya bagaimana? Misalkan aja ya, ini saya menunjukkan contoh. Kompetensi kepribadian itu seperti apa sih? Kompetensi sosial tuh ini ada jabaran-jabaran di situ. Nanti kita coba tuangkan dalam bentuk yang lebih strategis gitu ya. Guru itu kan pasti kita bedakan biasanya guru baru gitu ya. Kompetensi profesionalnya itu mau apa? Kompetensi pedagoginya mau apa? Sosial kepribadiannya mau apa? Ya. Kemudian kalau masih ditambahkan lagi kompetensi ICT-nya mau apa gitu ya. Dan seterusnya. Ini guru baru. Ini contoh saja. Memastikan bahwa semua area itu kita berikan. Nah, ini satu contoh yang berjenjang ya. Guru baru. Misalkan aja mungkin 2 tahun gitu ya. Jam pelatihannya sekian jam per tahun. Lalu guru level 2. Guru level 2 meningkat dong Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, kemampuan profesional gitu ya, memahami konsep inti dalam bidang studi yang sesuai kurikulum, ya kurikulum yang berlaku pada jenjang yang diampu dan relevan. Kalau guru sudah lebih dari 2 tahun, maka diharapkan meningkat, mampu memanfaatkan resource lain di luar buku paket. Itu contoh saja ya. Nah, kompetensi yang lain-lain dibuat bergradasi sehingga itu memastikan dalam sekian waktu guru akan memiliki kompetensi yang meningkat. Kira-kira gitu ya. Sebenarnya nanti sampai level 3, level 4, terserah kita. Tapi itu mengacu pada kompetensi-kompetensi yang areanya sudah ditentukan. Oke, Bapak Ibu. Nah, apakah kita sanggup melakukan itu? Mungkin kita sanggup. Dalam hal tidak sanggup, maka solusinya adalah mudah gitu ya. Kita dengan berkolaborasi pada pihak yang menyediakan berbagai macam pelatihan. Saya kira teman-teman di Mentari menyediakan berbagai pelatihan pada semua area kompetensi itu. Nah, kemudian ini contoh saja. Ya, dari sini tadi kita tuangkan dalam bentuk berbagai materi training gitu. Kita lihat modul 1 untuk guru yang level baru. Modul 2 untuk guru yang sudah mungkin 3 tahun mengajar, 2 tahun. Modul 3 untuk guru yang sudah lebih lama lagi gitu. Memastikan itu tuntutannya makin lama makin tinggi, kompetensinya makin lama makin bagus gitu ya kira-kira. Nah, tentu saja penilaian kinerja ya. Ini satu contoh saja. Kalau sudah dilatih dinilai kinerjanya pada aspek-aspek atau kompetensi yang ada di situ tadi ya, sosial kepribadian, profesional pedagogi dan seterusnya. Ini yang memastikan semua area kompetensi yang dibutuhkan itu diberikan. Nah, tentu saja kalau ini tadi kita sediakan jalur jenjang karirnya gitu ya Bapak Ibu. Mungkin ada guru baru nanti masuk level 1, level 2, level 3. Terserah Bapak Ibu ya. Sebagai kepala sekolah ini bisa kita rancang. Saya menunjukkan tadi pada contoh yang ini hanya 3 level gitu ya. Modul 1, modul 2, modul 3. Ini artinya untuk guru yang baru. Ini untuk guru yang middle gitu ya. Sampai dengan 5 tahun. 3 sampai 5 tahun. Mungkin ini guru dengan masa kerja di atas 5 tahun diharapkan sudah mumpuni gitu ya. Mampu membuat action research ya. Mampu mengevaluasi pembelajarannya dan seterusnya. Oke. Itu beberapa gambaran ya. Sedangkan karir track atau jenjang karirnya bisa disediakan seperti ini gitu ya. Sehingga kalau guru baru tentu saja kan pasti kompetensinya berbeda dengan guru yang sudah sekian waktu, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun berbeda ya. Dan tentu saja standar gajinya juga akan berbeda. Namun juga ada kalau tracknya dia berbakat sebagai pimpinan bisa saja menjadi koordinator ya,
menjadi head of department, menjadi wakil kepala sekolah, menjadi kepala sekolah, menjadi direktur sekolah, dan sebagainya. Oke. Sampai ini dulu Bapak Ibu, saya stop share. Apakah ada pertanyaan, tanggapan, atau sharing? Saya persilakan. Mari. Jika ada, Mbak Dila boleh diamati. Apakah ada yang raise hand di sana? Sudah ada satu dari Ibu atau Bapak Jaisah, Pak. Oke, ada dua, Ibu Jaisah. Nah, kemudian Pak Itinio, ada dua ya. Silakan Bu Jaisah. Mari, Bu Jaisah adalah salah satu peserta ya atau mahasiswa pasca sarjana di MM Konsentrasi Pendidikan di Institut Asia. Silakan Bu Jaisah, bisakah diaktifkan videonya? Oke, Assalamualaikum Pak Endra dan semuanya. Mohon maaf ini video Waalaikumsalam. saya dari tadi coba nggak bisa open. Oke, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa silakan Bu Jaisah. Mari. Ya, tadi saya melihat itu Pak Endra terkait track itu Pak, track Ya. level itu ya, track level tadi. Nah, saya cuma punya pertanyaan di sini Pak Endra. Ketika kita akan menaikkan jenjang karir atau jenjang karir kita naik katakanlah misalnya yang paling tinggi kan di sekolah kan prinsipal ya Pak Indra ya. Betul, ya. Nah, ketika yayasan ingin mengangkat prinsipal itu berarti kan harus keluar dari lingkaran sekolah unit itu kan Pak Indra. Keluar lingkaran sekolah maksudnya keluar dari tugas mengajar begitu? Iya, seperti itu karena kan misalnya kalau yayasan berkehendak kan akan ada di jajaran yayasan gitu entah sebagai deputi apa gitu kan. Nah, itu nanti kan resikonya yang keberatannya itu kan yang keberatan misalnya nih saya kasusnya keberatan saya itu kalau saya ada sertifikasi gitu kan Pak Indra. Nah, itu kan saya udah nggak ada jam ngajar, kan itu juga kan akan berpengaruh gitu. Apakah ada siasat-siasat yang akan dilakukan yayasan demi memenuhi itu, atau saya harus melepas sertifikasi gitu, Pak Indra? Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Jaisah. Ini pertanyaannya langsung kasus ya dan cukup menarik dialami oleh banyak sekolah ya. Ketika guru itu dipromosikan gitu ya, pasti guru yang baik ya. Kalau dipromosikan tentu saja guru yang baik. Kalau menjadi kepala sekolah masih bisa ya, dalam arti tunjangan sertifikasinya masih dia dapatkan gitu ya. Tapi kalau dia dinaikkan di yayasan, lalu dia kan kehilangan tunjangan sertifikasi kan gitu ya. Solusinya bagaimana Bapak Ibu? Ketika saya berada di yayasan ya, setelah memimpin sekolah berada di yayasan, tentu kita juga butuh ya guru-guru yang bagus untuk memikirkan pengembangan lebih ke depan lagi untuk sekolah kita. Nah, salah satu solusinya adalah yang saya pernah lakukan, tentu saja ada cara-cara yang lain ya. Salah satu yang kita bisa lakukan adalah memberikan tunjangan jabatannya dia menggantikan tunjangan yang biasanya diterima. Logikanya begini, kalau seorang guru itu bagus, dipromosikan, terus kehilangan tunjangan tertentu yang biasanya diterima, pasti nggak happy dong. Ya kalau nggak happy saja, kalau dia nggak mau gitu kan ya. Artinya gini, kita sebagai pimpinan yayasan pun perlu memikirkan itu. Kalau kita berada dalam posisi dia bagaimana? Ya, maka salah satu solusinya itu. Saya memastikan ketika saya meminta satu guru untuk membantu saya di yayasan, ya, dia juga menolak pada awalnya, ya, mempertanyakan kenapa kok keberatan gitu ya. Kita bisa menanyakan. Oh, jawabannya itu. Oke. Solusinya pasti Anda akan mendapatkan lebih tinggi, minimal sama dengan apa yang Anda dapatkan di sekolah, termasuk itu gitu. Itu solusi yang mudah gitu.
Nah, kalau bisa, kalau kemampuan keuangan yayasan memungkinkan, beri lebih gitu ya. Tetapi kalau tidak pun, jangan sampai dia menerima kurang dari yang seharusnya dia dapatkan gitu ya. Pikirkan kalau kita pada posisi dia, kalau kita ditawari satu hal yang lebih baik gitu, masa iya terus gajinya lebih rendah kan? Itu perlu kita pertimbangkan. Begitu Bu Jaisa? Iya, Apakah Pak cukup Indra, itu membantu? masuk akal. Betul. Oke, tapi melakukannya tentu tidak mudah ya. Butuh policy. Tadi itu kan ada butuh policy ya. Policy memang harus datang dari yayasan, dari ketua yayasan atau bisa diusulkan dari direktur atau dari owner ya. Oke, terima kasih Bu Jaisa. Saya ke Pak Itinio. Silakan Pak. Mari. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan. Pertama, mengenai tadi sudah sangat jelas betul disampaikan tentang kerangka kompetensi dan peran Kepsek dalam nah, tadi yang paling pokok atau poin pentingnya di situ adalah core kompetensi ya, visionary leadership. Visionary Nah, leadership. Bagaimana ketika di case-nya itu kita mengalami atau berhadapan dengan situasi yang berbeda. Misalnya ternyata leader kita yang berada di sekolah tersebut yang tidak punya jiwa visioner atau visionernya itu kurang. Tapi dari segi teman-teman guru misalnya yang lain yang punya jiwa visioner seperti itu. Nah, terkadang ketika melakukan sesuatu atau memberikan ide ataupun saran, karena memang tadi leadernya yang tidak akhirnya mental seperti itu. Baik, Pak Initio, suaranya sempat hilang, mungkin saya jawab dulu pada bagian itu. Oke, Bapak Ibu, saya kira setiap kita pasti ada sisi-sisi yang kurang, namun juga ada area yang kita memiliki kelebihan ya. Saya coba tampilkan kembali yang ini kan Pak Initio tadi. Jadi di sini ya, pada area-area kompetensi ini, Bapak Ibu, bagaimana kalau area yang di sini kurang? Ya, sehingga kalau ada usulan dari guru-guru jadi mental gitu ya. Bapak Ibu, itu sebenarnya idealnya gini ya. Seorang pimpinan harus memiliki semua kompetensi yang disyaratkan. Betul? Yang pertama ini, kompetensi kepribadian dan sosial. Nah, kalau ini contoh kasus ya. Contoh kasus yang disampaikan Pak Initio. Kalau seorang kepala sekolah itu menerima masukan yang baik, pengembangan sekolah ya dari para guru, tentunya happy dong, betul? Kan sangat menolong kita untuk mengembangkan sekolah kita. Saya kira kita sebagai pimpinan pun selalu saja ada bagian yang tidak teramati oleh kita. Nah, kalau ada bagian itu guru melihat dan memberikan masukan, kalau kita tidak bisa menerima, sebenarnya kan ada problem di area sosial kepribadian. Ya, karena itu perlu diperlengkapi terlebih dahulu di area ini. Nah, sebenarnya ini menunjukkan berbagai macam area pengembangan kompetensi seorang pimpinan kepala sekolah ya. Jadi pun teman-teman di Mentari, Bapak Ibu, menyediakan berbagai layanan ini untuk memenuhi semua kompetensi yang disyaratkan pemerintah, termasuk sebagai pimpinan ya. Knowing self and others, ini gampangnya gini, beres dengan dirinya sendirilah gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Nah, itu tentu saja ada caranya, harus dilatihkan ya. Kalau kita ngomong soal apa namanya karakter,
moral, ya, kepribadian itu kan bicara dari knowledge terlebih dahulu gitu ya. Knowledge, kemudian feeling, kemudian action gitu ya. Moral knowledge, moral feeling, moral action. Nah, itu contoh sajalah. Tapi ada cara-cara mengembangkannya sampai terinternalisasi ke dalam diri gitu ya. Demikian ya Pak Iditio jawaban. Ya, Idealnya semuanya itu. Kalau ada yang kurang pasti ada yang kurang dan itu menjadi area yang perlu dikembangkan gitu ya. Oke, satu lagi Pak. baik silakan Pak. Iya, jadi ini juga Mas berhubungan dengan guru tadi juga sudah digambarkan tadi. Nah, pada case-nya tuh, contohnya mungkin di tempat saya sekarang itu, saya berada di lingkungan guru-guru yang mungkin sudah agak lebih senior dalam segi umur. Ya. Ya. Nah, ternyata itu mempengaruhi dari semangat mengajar dan lain sebagainya, atau bisa mempengaruhi tingkat kompetensi guru tersebut menurun. Dan ketika kita kasih pelatihan ataupun self development yang sudah tadi sampaikan juga, nah itu kadang juga mental. Kadang kita sediakan tapi mereka tidak mau ikut dan lain sebagainya dengan berbagai macam dan lain sebagainya. Oke. Itu gimana? Baik. Nah, bagaimana mengatasi hal itu ya, Bapak Ibu? Gini, apakah kita perlu memastikan tadi pada rangkaian proses pengelolaan SDM secara komprehensif itu kan ada tahapan training, setelah training itu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja inilah yang memastikan apakah hasil training dia dilakukan. Kalau dilakukan, maka pada penilaian kinerja di poin itu, di bagian itu dia mendapat penilaian yang oke. Bagus. Tapi kalau tidak, tidak. Nah, sekarang kembali lagi, apakah penilaian kinerja ini ada dampaknya? Misalkan, penilaian kinerja kalau dia dapat A, so what gitu kalau dapat A? Apakah saya mendapatkan penghargaan lebih dari mereka yang mendapatkan B atau C? Kalau itu tidak dilakukan, maka ya sangat mungkin guru itu ngapain saya susah-susah. Lah, kalau saya dapat A dan dapat B, dapat C, sama saja. Nggak ada dampak apapun. Nah, itu sebenarnya itu rangkaian yang harus dijalankan secara bersamaan ya. Jadi training, bagaimana kita evaluasi gitu ya. Lalu sudah dievaluasi apakah itu masuk dalam penilaian kinerja. Mengevaluasi training kan simple aja ya, kita observe ya melakukan apa yang ditrainingkan apa tidak pada saat pembelajaran gitu ya. Lalu dari feedback siswa atau orang tua juga bisa, plus jangan lupa penilaian kinerja yang memberikan dampak. Nah, ini dari pengalaman Pak Inisio, bahwa ketika kami pun belum melakukan penilaian kinerja secara serius, ya, maka tidak akan memberikan dampak apa-apa. Tapi ketika kita memperlakukan itu, oke, you kalau dapat penilaian kinerja A 2 tahun berturut-turut A, maka tunjangan Anda pada bagian tunjangan kompetensi naik sekian. Nah, itu baru berdampak gitu ya. Kalau nilai Anda let's say gini, B, kalau B 4 tahun berturut-turut gitu, bisa dibuat aturan begitu. Kalau C Anda nggak naik sama sekali, nah itu kan jadi pembeda gitu ya. Itu salah satu solusinya. Nah, tentu saja Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau melakukan hal ini secara komprehensif gitu ya, ada hal-hal yang kita bisa dampingi ya. Tim Mentari memiliki layanan tadi yang disebutkan School Management Service itu memastikan mendampingi sekolah itu melakukan berbagai macam hal transformasi termasuk SDM ya. SDM itu urusan krusial Pak di mana-mana ya. Baik. Ya, jadi harusnya seperti itu kan Pak. Jadi ada dampak yang akan mereka terima ketika memenuhi syarat kompetensi tadi. Ya, exactly. Jadi case-nya begini Pak. Jadi di sekolah saya itu mungkin kita punya target goals itu pertama adalah English sama Quran. Baik. Nah, contohnya di Quran, jadi kita tuh tim pengajar itu harus diwajibkan kita harus bisa untuk punya kemampuan untuk mengajar Quran seperti itu. Dan memang ada beberapa tim yang lainnya itu memang belum memenuhi kompetensi untuk menjadi pengajar Quran seperti itu.
Nah, di tempat kami itu sudah menyediakan pelatihan. Misalnya setiap hari Sabtu kita ada pelatihan peningkatan untuk hal tersebut. Dan ketika mereka mendapatkan kompetensi yang bagus, itu akan ada tunjangannya. Tunjangannya itu meningkat. Itu sudah ada tunjangannya, tetapi tidak tergerak gitu loh. Tidak tergerak bahwasanya mereka mau mengimprove untuk kemampuan tersebut begitu. Jadi kalau di situ kayak nggak berdampak tunjangan tersebut. Ya, jadi gitu guys. Baik. Nah, tentu ini kita tentu ada aspek-aspek atau faktor-faktor lain pasti gitu ya. Di antara kompetensi-kompetensi tadi, adakah yang masih belum tuntas gitu intinya gitu ya. Tapi kalau soal memberikan apa tadi, seandainya memberikan tunjangan atau reward itu sudah dilakukan, memang satu hal lagi Pak, butuh waktu ya, butuh waktu. Itu pasti. Variabel waktu nggak bisa diabaikan. Ketika kita memberlakukan ini, butuh waktu membiasakan membangun awareness, gitu ya. Plus area-area lain lagi, ada lagi yang mana yang perlu disentuh, gitu. Apakah area yang ini, memastikan 4 area kompetensi itu diberikan, gitu ya, Pak. Ini baik. Terima kasih ya. Kita lanjut lagi ke kasus yang berikutnya ya. Tadi yang Bapak Ibu paling banyak 70% lebih tadi. Oke, ini ya Bapak Ibu. Coba kita diskusikan kembali. Terima kasih untuk responnya dan tanggapannya ya. Jadi Pak Joko ini seorang kepala sekolah gitu ya, ceritanya. Ini real ya Bapak Ibu. Lalu berencana menerapkan profil pelajar Pancasila ya, kurikulum Merdeka. Nah, Pak Joko ini sekolahnya sudah memiliki nilai-nilai karakter yang menjadi ciri khas sekolahnya gitu. Nah, sebagai pimpinan, tentunya Pak Joko ingin menyelaraskan dan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila itu dalam karakter sekolah agar memudahkan ya pelaksanaannya. Nanti profil pelajar Pancasila implementasinya begini. Nanti karakter sekolah implementasinya begini. Tentu itu menjadi double effort ya. Waktunya juga dibutuhkan lebih jika demikian. Idealnya dia bisa melakukannya sekaligus ya, tidak terpisah. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu cara yang bisa ditempuh untuk ini seperti apa? Mungkin bisa 1-2 menit Bapak Ibu pikirkan. Kira-kira caranya seperti apa ya mengintegrasikan profil pelajar Pancasila ke dalam nilai-nilai karakter sekolah yang sudah dimiliki atau menjadi ciri khas sekolah tersebut. Oke. Silakan kalau mau di screenshot Bapak Ibu. Namun Bapak Ibu kalau mau langsung, di sini ada yang mau berbagi, Ibu Angga. Silakan Ibu Angga. Saya terlihat ya, saya stop share dulu. Silakan Ibu. Mari. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Bersyukur memang sekolah kami adalah sekolah penggerak. Jadi kami sudah mengimplementasikan bisa berbagi, silakan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di kami sebenarnya sebelum sekolah penggerak pun karakter yang dibangun oleh sekolah kami dan juga dari arahan dari yayasan itu sebenarnya seroh satu spirit, satu semangat dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Baik. Jadi sebenarnya apa yang sudah kami lakukan itu sudah include di dalam 6 dimensi tersebut. Jadi ketika kami terpilih menjadi sekolah penggerak, kami pun tidak kesulitan dalam mengimplementasikan karena memang satu roh. Misalnya satu, takwa dan berakhlak mulia. Kami juga dari karakter yayasan juga menerapkan itu, ditambah dengan karakter budaya timur yaitu berbudi pekerti. Jadi budi pekerti dengan akhlak mulia itu sangat-sangat
apa ya, sangat-sangat erat Klop, hubungannya. sangat Jadi klop. iya sangat klop. Jadi ketika kami menganalisa karakter dari sekolah kami yang asli dan Baik. kami juga mempelajari karakter profil pelajar Pancasila, ternyata di situ memang senada dan satu roh Baik. sehingga kami tidak Tidak kesulitan. mengalami Semua kesulitan. programnya pun juga searah dengan itu. Baik. Begitu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk sharingnya Bu Angsa. Eh, elemen-elemen yang ada pada profil pelajar Pancasila seperti berakhlak mulia ya, beriman, takwa, dan lain-lain ya, gotong royong dan seterusnya, kebetulan itu selaras ya dengan nilai-nilai karakter yang ada di sekolah, sehingga tidak terlalu kesulitan, namanya selaras ya. Nah, bagaimana kalau kondisinya mungkin berbeda gitu ya? Kira-kira apa yang bisa dilakukan? Nah, Ibu Angsa kebetulan selaras gitu ya. Kalau ada yang berbeda, nah kira-kira gimana? Kalau Bapak Ibu mungkin ada pengalaman atau mau sharing, kalau beda nih, ya kalau memang selaras nggak ada masalah ya. Tapi persoalannya menyelaraskan kalau belum selaras kan gitu ya. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau berbagi? Terima kasih ya Bu Angsa sudah berbagi. Silakan Bapak Ibu. Apakah ada kira-kira? Silakan kalau ada. Saya Pak Indra. Mari. Ini Ibu siapakah? Jaisa Pak Indra. Oh oke, Bu Jaisa kembali. Silakan Bu Jaisa. Iya. Bapak Ibu juga bisa tuliskan di chat ya idenya Iya. kalau ada. Silakan Bu Ini Jaisa. kan menjelaskan P5 ya Pak Indra Ya baik. dalam mengintegrasikan pembelajaran di sekolah. Mm-mm. Kalau saya itu juga sebenarnya agak itu Pak Indra, agak apa ya? Sedang mencoba Oh oke. sedang mencoba ini saya saring saja juga ingin mendengarkan mungkin ada yang lebih baik dari ini gitu. Jadi Oke. profil pelajar Pancasila ini kan ada 6 ya Pak Indra ya. Mm-mm. Nah ini kan ketika kita melaksanakan P5 di sekolah kan tidak apa ya istilahnya itu ada dimensi yang kita fokuskan Pak Indra kan. Ada dimensi yang kita fokuskan saat kita melaksanakan P5 gitu. P5 kan Oke. dalam satu tahun ini, dalam satu tahun di SC kan ada 2 tema. Ada 2 tema, kemudian dari masing-masing tema tadi menentukan dimensi yang bisa kita angkat untuk bisa kita jadikan budaya di sekolah kita, gitu kan, itu harapan P5. Nah, jadi yang saya manfaatkan dari momen P5 ini adalah ketika kita melaksanakan P5, kita ambil tema, kemudian kita cari dimensi yang belum menjadi budaya di sekolah kita, Pak Indra. Yang sudah jadi budaya, ya kita kan sudah nggak kembangkan lagi dalam P5 tadi, sudah jadi habit kan, gitu kan. Nah, yang belum budaya ini kita jadikan sebuah tantangan untuk bisa kita praktekkan di P5 sehingga muncullah habit baru di sekolah kita gitu Pak Indra. Nah, dalam pelaksanaan itu tadi kita melihat apa yang belum muncul, yang belum terintegrasi di pembelajaran sekalian dengan P5 yang kita maksud tadi di dalam dimensi yang kita ambil di masing-masing tema. Masih ada seperti itu. Tantangannya seperti itu, Pak Endra. Baik, terima kasih Bu Jaisa sharingnya ya. Jadi nilai-nilai yang memang sudah selaras ya itu digabungkan gitu ya sehingga tidak perlu 2 kali kerja. Tapi nilai-nilai yang masih belum itu yang lebih difokuskan sehingga muncul habit baru, muncul karakter baru sesuai pelajar Pancasila. Oke, mungkin masih ada lagi di antara Bapak Ibu yang mau berbagi. Saya persilakan kalau masih ada. Belum? Oke, sambil menunggu ya. Apakah ada jawaban di chat, Mbak Belum Dila? ada Pak Indra. Belum. Oke. Saya coba bagikan satu
satu pengalaman bagaimana kita menyelaraskan karakter yang ada di sekolah itu dengan profil pelajar Pancasila ya. Jadi profil pelajar Pancasila komponennya ada ini, saya kira kita semuanya tahu ya. Nah, caranya adalah kita buat mapping seperti itu. Ini terlalu kecil, saya coba share satu filenya yang lebih terlihat ya Bapak Ibu. Oke. Saya share screen satu file ini. Apakah sudah terlihat, Mbak Sudah Dina? terlihat, Pak. Sudah. Baik, mungkin kalau ini terlalu kecil, saya coba besarkan. Apakah demikian lebih bagus? Lebih terlihat ya? Baik, Bapak Ibu, kuncinya sebenarnya membuat mapping ya. Ini contoh saja, contoh. Jadi ini contoh tabel penyelarasan PPP, maksudnya ada P5 atau P3 gitu ya, profil pelajar Pancasila dengan nilai sekolah. Nah, profil pelajar Pancasilanya ada ini, beriman, ada kebinekaan global, gotong royong, mandiri, ya, dan seterusnya. Nah, komponen-komponennya apa? Kata kuncinya apa di sini? Nah, kemudian nilai karakter sekolahnya ini kebetulan disingkat RES, gitu ya. Ada trust, trust in God, trust people, gitu ya. Kemudian ada excellent, ada share, kemudian lagi ada resilience. Ya. Nah, kalau kita lihat satu persatu, ini mungkin Bapak Ibu Bu Jaisah tadi nilai-nilai yang coba diselaraskan, dimappingkan ini masuk mana gitu ya. Kalau ada yang beda baru terpisah. Nah, biasanya itu kita bisa lakukan mapping yang mayoritas itu akan bisa diselaraskan ya. Misalkan aja beriman bertakwa gitu ya. Oh, masuk nilainya kalau ini akhlak beragama, akhlak pribadi itu masuk trust in God gitu ya. Kemudian akhlak kepada sesama tentu saja bisa trust people ya. Kemudian bisa juga berbagi, share. Ini nilai karakter sekolahnya ya dan seterusnya. Kemudian misalkan ini lagi kebinekaan global, mengenal menghargai budaya. Tentu saja itu masuk pada area excellence, ada knowledge ya. Kemudian juga berbagi. Ya. Kemudian nilai ini diselaraskan di situ. Dan seterusnya. Kalau kolaborasi apa ya? Pastinya ada share, ada excellence masuk, kepedulian share. Ya, ini contoh ya. Ini kasus real ya, Bapak Ibu. Ini contoh sekolah yang melakukan gitu ya. Kesadaran diri dan situasi yang dihadapi. Resilience ya, ketahanan ya, tahan banting itu resilience ya. Orang mandiri itu ya bisa dikaitkan di sana. Regulasi diri bisa juga resilience dan seterusnya ya. Ini ada bernalar kritis kira-kira dipetakan dengan apa. Contoh, nah berikutnya yang terpenting kalau nilainya ini profil pelajar Pancasilanya ini di sekolah mau dilakukannya dalam bentuk apa gitu ya. Activity sekolahnya atau rancangan program sekolah untuk nilai-nilai tersebut. Ya, ini sekali jalan maka tercapai implementasi karakter atau nilai sekolah dan juga profil pelajar Pancasila. Ya, ini activity-nya. Lalu asesmennya mau bagaimana? Bagaimana kita mengakses bahwa setiap warga sekolah melakukan itu gitu ya. Oh, kalau misalkan aja ini kegiatan keagamaan di sekolah dan di komunitas, ya kita lihat keterlibatannya gitu ya. Oh, ini ada program cakep namanya. Ini kan akhlak pribadi, harus tampil cakep dalam arti bukan cantik dan ganteng gitu ya, tapi tampil yang rapi, bersih ya, sehingga enak dilihat ya, observasi terhadap kepribadian dan penampilan dan seterusnya gitu. Pastikan bahwa apa yang ada pada P3 selaras dengan karakter sekolah dan tentunya activity-nya apa plus assessment. Itu di assess gitu ya kira-kira. Oke. Kira-kira ini
saya stop share kembali. Apakah Bapak Ibu ada tambahan atau pertanyaan lagi? Nah, silakan sehubungan dengan bagaimana menyelaraskan profil pelajar Pancasila ke dalam nilai-nilai sekolah kita. Silakan kalau masih ada, saya berikan kesempatan. Kalau ada pertanyaan, mari. Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, bisa menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pada kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu. Kalau masih ada, saya beri kesempatan. Kalau tidak ada, saya coba ya. Nah, kita masuk pada ini sudah karakter sudah ya. Kemudian tadi yang kompetensi guru. Nah, sekarang Bapak Ibu yang ini terkait excellent point sekolah, namun juga sekaligus pada kurikulum dan standar gitu ya. Oke. Bapak Ibu, ini saya share screen kembali. Apakah sudah terlihat? Bapak Ibu? Sudah terlihat? Mbak Dila? Baik. Silakan Bapak Ibu. Jadi ini satu sekolah ya berencana melakukan upgrade standar pembelajaran gitu ya, bertujuan meningkatkan kualitas lulusan terutama dalam bidang literasi dan numerasi. Nah, secara spesifik sekolah ini ingin menerapkan standar internasional gitu ya untuk pembelajaran English Math Science. Lalu bagaimana cara yang mungkin dilakukan gitu ya? Jadi Bapak Ibu contoh, kalau pembelajaran bahasa Inggris gitu ya, memastikan lulusan sekolah Bapak Ibu memiliki proficiency bahasa Inggris tertentu setelah lulus dari SD misalkan ya, SMP misalkan, atau SMA gitu ya. Nah, kira-kira caranya bagaimana? Itu kan bisa menjadi strong point atau excellent point dari sekolah ya, sekaligus mengupgrade standar pembelajarannya. Itu kalau bahasa Inggris. Kemudian untuk math science kira-kira seperti apa gitu ya. Oke. Silakan kalau mau di screenshot, dan silakan Bapak Ibu kalau mau berbagi. Ini ada Ibu Yuniarti. Boleh silakan berbagi Ibu Yuniarti secara spesifik menggunakan buku berstandar internasional menyiapkan guru. Bolehkah berbagi? Saya coba stop share. Ibu Yuniarti. Kemudian setelah itu nanti di situ ada Ibu Angsa. Apakah ada Ibu Yuniarti di sini? Belum? Halo, selamat sore, Pak. Oh, baik, Ibu Yuniarti. Mari silakan. Sabar Iya. ya Ibu Angsa, setelah Ibu Yuniarti. Silakan Ibu Yuniarti yang saya lihat pertama ngechat. Mari Ibu. Ya, mungkin hanya ingin mengatakan itu saja sih, Pak. Ketika buku-buku yang dipakai untuk anak-anak itu sudah berstandar internasional, dan Baik. guru-guru itu sudah disiapkan terlebih dahulu, seperti contohnya seperti Mentari ya, itu sangat rajin untuk memberikan workshop-workshop untuk menyiapkan guru-guru, itu sangat penting dan sangat berguna. Sehingga kalau guru-gurunya sudah siap menggunakan buku-buku yang baik itu, maka anak-anaknya juga dengan terbantu ya, dengan mudah menerima buku-buku atau pelajaran yang sudah berstandar internasional. Begitu. Baik. Ibu memulai itu, apakah memang dari awal sekolahnya dengan standar tersebut? Atau sebelumnya tidak menggunakan standar internasional ini? Sebenarnya mungkin menggunakan buku-buku yang berbeda ya. Ini kan sebenarnya pemahaman leadership yang berpikiran. Halo? Ya, silakan. Terdengar Ibu. Oh ya, sorry, agak ngelek. Pemahaman leadership yang memilih buku-buku ya, memilih kurikulum yang mana yang cocok untuk menunjukkan standar. Tetapi
koreksi tentu bisa dilakukan oleh pimpinan, oleh kepala sekolah, seperti itu ya, tim leadership dan Baik. evaluasi. Ketika buku juga, tim penulis buku juga berevaluasi dan semakin ke sini buku-buku makin bagus dan itu bisa Oke. diganti seperti itu. Jadi Baik. ketika mengganti buku, guru-guru juga harus disiapkan seperti itu. Oke. Terima kasih ya Ibu Yuniarti sharingnya. Jadi pemilihan sumber belajar yang sesuai. Kalau standarnya ini, misalkan aja ya, bahasa Inggris itu kan ada standar yang untuk foreign language ya, kemudian meningkat nanti jadi second language gitu ya kira-kira, kemudian nanti first language itu contoh ya. Dan itu resource-nya akan mengikuti standar tersebut gitu. Nah, dibutuhkan kemampuan pimpinan untuk melihat itu gitu. Oh, ini standarnya di mana? Kalau standar yang kita inginkan di sini, maka ini harus saya upgrade. Walaupun sepertinya sekedar ganti buku gitu. Jadi mengganti resources itu ada alasan sesuai goal atau tujuan sekolah yang ingin dicapai. Apakah begitu kira-kira Bu Yuniarti, penggantian itu dilakukan sesuai dengan standar yang diharapkan? Iya betul Bapak. Dan contohnya sekolah saya juga sudah menggunakan buku-buku dari Mentari sebenarnya. Misalnya ya salah satu contoh Supermind buku bahasa Inggris saya itu lalu upgrade juga ke primary path-nya Cambridge ya, sama-sama Cambridge. Itu sama-sama yang ngeluarin, tapi kan mereka berevaluasi juga. Dan saya sebagai pimpinan juga evaluasi dan rasanya yang mana ya yang cocok meningkatkan standar sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yuniarti ya untuk sharingnya. Jadi Bapak Ibu, betapa pentingnya memilih resources itu dikaitkan dengan standar yang ingin kita capai dan tujuan yang kita tetapkan bagi masa depan sekolah kita. Baik, sekali lagi terima kasih ya Bu Yuniarti. Saya undang Ibu Angsa, boleh berbagi, silakan Ibu. Mari. Ya, terima kasih Pak Endra. Kalau sekolah kami memang awal dulunya kami belum menggunakan bahasa Inggris yang berstandar internasional. Jadi kami mulai dari buku-buku, hanya buku-buku nasional saja. Baik. Lalu kami semakin bertumbuh, semakin tertantang karena juga tuntutan dari zaman dan juga kami konsumennya, beberapa orang tua juga menuntut ada peningkatan di bahasa Inggris dan juga plus tambahannya dulunya hanya bahasa Inggris saja, plus tambahannya sekarang ada math ya, matematik. Nah, itu ada dua hal yang kami menggunakan buku yang standar internasional dan syukurnya ketemu dengan Mentari Bapak. Jadi yang dulunya pakai penerbit nasional, sekarang kami beralih ke Mentari. Dan memang pertamanya kan tantangan kami itu karena SDM guru kami itu kan yang memang bukan disiapkan untuk internasional ya awalnya. Tantangan kami bahwa dengan SDM yang ada ya kami upgrade dan bersyukurnya Mentari beberapa kali mengundang kami untuk workshop bahkan diundang ke Jakarta, ke Bandung untuk mengikuti berbagai pelatihan. Nah itu kami sangat rindu supaya guru-guru kami terus semakin update, semakin bertumbuh, semakin berkualitas. Undangan-undangan dari Mentari kami sangat rindukan, guru-guru juga rindukan. Dengan beralihnya ke buku tersebut, respon dari orang tua juga bagus. Image sekolah kami, walaupun kami di Kota Tegal, Bapak, jadi di kota kecil, ya, walaupun di kota kecil, tapi kami bisa melayani anak-anak Kota Tegal dengan buku yang standarnya internasional. Dan sharing saya, terima kasih. Terima kasih Bu Angsa untuk sharingnya ya. Bagaimana Ibu Angsa memilih satu resources. Sebenarnya itu ada dua hal. Setelah resources itu mengikuti standar, sebenarnya ingin menerapkan standar internasional gitu ya. Nah, melalui resource yang tepat. Tadi disebutkan juga kebetulan ini contohnya related ya, Inggris, math dan juga science gitu ya.
Biasanya 3 hal ini yang banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah gitu ya. Mengapa ini saya angkat, dan tentu saja terima kasih untuk Bu Angsa sharingnya. Bertahap. Kuncinya adalah gurunya disiapkan. Jadi Ibu Yuniarti juga menekankan, gurunya disiapkan menggunakan resource dengan standar yang ditetapkan untuk dicapai gitu ya. Jangan pernah Bapak Ibu sekedar menggunakan resources tanpa memperlengkapi gurunya ya untuk mampu mengajarkan standar tersebut. Saya kira ada banyak resources ya, banyak resources. Tetapi yang menjadi kekuatan kita adalah kita bisa menentukan atau memilih resource itu yang sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Nah, tentu saja didasarkan atas kebutuhan sekolah ya, orang tua. Trennya orang tua seperti ini, maka kita memerlukan upgrade seperti ini gitu ya. Baik, terima kasih ya Ibu Angsa untuk sharingnya pada kasus yang ketiga ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjut kembali. Apakah masih ada yang mau berbagi? Mungkin ada yang mengimplementasikan pembelajaran ini dengan baik dan berhasil gitu. Kira-kira caranya gimana? Oke, kembali Pak Inisio. Intinio, aduh mohon maaf ya. Baik. Ya, Intinio Pak. Intinio, oke. Ya, terima kasih Pak. Jadi saya kebetulan salah satu kepala di integratif kelas. Jadi di yayasan saya itu ada SD itu ada 2. Jadi SD yang reguler sama SD yang integratif. Baik. Nah, yang SD yang integratif ini kita berfokus pada bahasa Inggris. Nah, dan kebetulan saya sebagai kepalanya di sini. Dan alhamdulillah untuk sains, math, dan English kita di sini sudah terapkan. Itu sudah bisa dibilang mungkin 100% itu sudah berhasil diterapkan. Karena tadi kita punya tim yang Pak ya. Jadi untuk ada keputus, bolehkah di-off-kan kameranya maksud saya sehingga terdengar jelas gitu. Sementara kameranya off, suaranya keluar daripada keputus-putus. Silakan. Ya, masih putus-putus nggak Pak? Nah, sekarang enggak. Oke, silakan. Oke. Ya, jadi untuk sains, math, dan bahasa Inggris itu kita sudah menerapkan dan alhamdulillah bisa dikatakan 100% itu sudah berjalan baik. Karena satu, kita punya sumber daya manusia yang cukup. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena alhamdulillah di tim saya sendiri itu saya punya international teacher. Baik. Ya, dan kebetulan juga kami merekrut pengajar yang punya pengalaman mengajar di kampung Inggris. Ya, dan untuk resource-nya atau buku yang kita gunakan, kita sudah menggunakan bukunya Mentari. Kita sudah jadi pelanggan setianya Mentari untuk resource bukunya, dan itu memang sudah full bahasa Inggris. Jadi kita untuk kelas 3, 4, 5 sampai 6 itu kita sudah full bahasa Inggris di dalam kelas. Ya, jadi itu sih pengalamannya. Baik, terima kasih Pak ya sharingnya. Menerapkan international standard. Kira-kira Pak, sebelum menerapkan dan setelah menerapkan itu apa bedanya? Adakah perbedaan yang signifikan? Iya, perbedaannya sangat besar sih Pak, perbedaannya. Karena kita bertransformasi dari yang menggunakan bahasa Indonesia, kemudian kita transformasi ke yang bahasa Inggris. Memang berat di awal-awal, tapi kalau misalnya kita didukung sama sumber daya manusia yang mumpuni dan resource yang cukup, saya pikir itu bagus. Dan mungkin tanggapan dari orang tua juga senang. Cuman mungkin problemnya adalah dari segi fee-nya yang mungkin agak ya kebetulan saya di Balikpapan, jadi ya agak sedikit lumayan tinggi untuk kosnya sendiri. Oke. Jadi makanya ya kepingin mencapai standar lebih, effortnya lebih ya,
tentu saja biayanya lebih ya. Betul. Karena Betul. itu butuh perimbangan kompetensi kepala sekolahnya. Jadi ya antara lain apa namanya literasi ekonomi atau kewirausahaan, itu bagaimana mengelola itu semuanya bisa berjalan baik, dan ya bersyukur lah ya kalau orang tua merespon bagus gitu ya. Baik, Ya. terima kasih Pak ini untuk sharingnya ya Bapak Ibu. Jadi intinya gini, memilih standar, menentukan standar itu terkait dengan memilih apa namanya ini resources ya, resourcesnya yang sesuai, menyiapkan sumber daya, gurunya, jangan sampai resourcesnya bagus, standarnya bagus. Nah, yang jadi ujung tombaknya kan gurunya, perlu dipersiapkan ya Bapak Ibu, dan jangan lupa pengelolaan SDM secara komprehensif tadi. Baik. Sekali lagi terima kasih ya Bapak Ibu untuk sharingnya. Nah, kita masuk pada kasus yang sorry, saya coba share saja ini. Saya kira teman-teman sudah cukup mewakili sharingnya tadi dari beberapa cerita mengimplementasikan itu. Saya mencoba menampilkan satu fakta, satu data ya, ketika sekolah mengimplementasikan satu standar tersebut, gitu ya. Maka sebenarnya yang bisa dilakukan itu tadi kuncinya nomor satu tuh human resource ya, bagaimana melakukan improvement itu untuk mengupgrade standar. Ya, gurunya harus disiapkan. Yang semula mungkin belum bisa mengajarkan materi dalam bahasa Inggris, maka dilengkapi terlebih dahulu kemampuan English proficiency-nya, kemampuan mengajar di dalam bahasa Inggrisnya ya. Untuk subjek itu tentu beda-beda gitu, math ataupun science. Nah, kemudian resources ya, resources dan teknologi tentunya. Lalu yang ketiga, metodologi. Pastikan metodologinya tepat ya, dengan yang dipakai untuk meningkatkan standar tersebut. Nah, yang terakhir tentu saja sebatas mana standar kita tetapkan itu. Kalau misalkan gini Bapak Ibu, bahasa Inggris gitu, adakah Bapak Ibu menetapkan satu goal? Kalau lulus SD, maka standar bahasa Inggrisnya harus begini, gitu ya. Let's say kita menggunakan Cambridge English, gitu. Apakah di level A2 atau mungkin di level A1? Ya, itu bisa kita set. Ya, saya kira begitu. Oke. Nah, ini satu data yang saya sharingkan di sini. Ketika satu sekolah itu menerapkan pembelajaran math, science dalam bahasa Inggris ya, tentu ini gurunya dilatih terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, kalau mau hasilnya terlihat cepat, nah terlihat cepat sekali lagi, dalam pendidikan kan nggak ada yang cepat ya Bapak Ibu, semuanya by proses gitu. Nah, apa yang terjadi di sini, satu sekolah yang menerapkan ini mentraining gurunya itu dalam waktu 2 tahun. 2 tahun Bapak Ibu. 1 tahun di training, kemudian baru implementasi. Implementasi masih training lagi, didampingi. Ya, kebetulan didampingi oleh tim mentari untuk memastikan semuanya terjadi. Semuanya terjadi dengan hasil yang optimal. Gitu ya. Nah, ini data diambil setelah sekolah tersebut mengimplementasikan 3 bulan. 2 hingga 3 bulan ya. Yang sebelumnya itu dia tidak pernah menerapkan pembelajaran math, science dalam bahasa Inggris. Nah, setelah setahun ya, setahun di training, kemudian 3 bulan, 2-3 bulan implementasi dicek pada orang tua. Ini ceritanya pada kelas 1-2 SD. Nah, ini responden diambil lebih dari 2.000 exactly ya, lebih dari 2.000 orang tua. Maka kenapa orang tua yang ditanya? Karena anak kelas 1-2 kan belum tahu ya, belum ngerti bisa ngisi angket gini. Apakah putra-putri Bapak Ibu senang dengan metode ya ini konkret pictorial abstrak dan pembelajaran bilingual ya dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tentunya. Bapak Ibu lihat hasilnya seperti ini orang tua. Kalau feedback orang tua itu tadi perlu kita pastikan ya. Dia menjawab senang 56%, 44%-nya senang dan sangat senang ya, 56-nya sangat senang. Artinya apa? Bahwa
pendekatan baru dengan dengan menggunakan bilingual itu it works very well gitu ya. Bahwa gurunya sudah training 1 tahun, masa iya hasilnya nggak bagus gitu ya. Oke, next lagi. Ya, dari jawaban tadi alasannya apa? Oh, membiasakan berbahasa Inggris ya gitu ya. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, materinya lebih menarik, ada yang ngomong gitu ya, dan seterusnya. Nah, ada kesulitan? Ada, wajar gitu. Ada 5% ya, orang tua menjawab kesulitan. Tidak apa-apa, justru itu area untuk improve. Nah, ini yang paling penting ya, karena guru jadi ujung tombaknya. Apakah guru mampu mengajarkan dengan metodologi dengan baik? Gitu. Nah, orang tua menjawab sangat baik, itu 43%. Baik 49%, sisanya cukup, nggak ada yang kurang. Ya, artinya apa Bapak Ibu? Dengan menyiapkan guru secara matang, hasilnya didapatkan yang optimal. Oke, Bapak Ibu. Baik. Sampai di sini, mungkin kalau Bapak Ibu ada tanggapan, saya persilakan. Kalau ada pertanyaan juga boleh. Apakah ada yang raise hand? Masih belum? Oke, kita masuk kasus terakhir ya. Nah, ini kasus terakhir yang kasus yang paling kompleks gitu ya. Oh, sorry. Jadi ini yang karakter tadi udah lewat, jadi saya masuk kasus yang terakhir yang ya, Bapak Ibu. Ya, sudahkah terlihat? Bapak Ibu? Mbak Dila, sudah terlihat? Sudah ya? Oke. Baik Bapak Ibu, ini kasus terakhir ya. Tentu saja jawabannya akan beragam. Nah, ini sekolah grup gitu, memiliki 10 cabang, bahkan lebih gitu ya. Muridnya hampir 6.000. Nah, sekolah tersebut selama 5 tahun terakhir itu mengalami penurunan. Ini kasus yang banyak terjadi, gitu ya. Nah, sampai penurunannya itu hampir 1.000. Lumayan loh Bapak Ibu ya. Hampir semua cabang jumlah siswanya mengalami penurunan. Hampir semua, hanya ada 2 cabang yang masih bertahan dan mengalami kenaikan tipis. Namun secara keseluruhan dia tidak bisa mengangkat. Ya. Nah, kira-kira nih, kalau Bapak Ibu berpikir ini tentunya kompleks ya. Mungkin melihat dari satu sisi saja. Gimana sekolah ini dapat mengatasi problem tersebut gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Boleh di screenshot, silakan kalau mungkin Bapak Ibu punya pengalaman bisa dibagikan. Ini salah satu sekolah yang kami dampingi ya untuk pertumbuhan tersebut gitu ya. Ada berbagai macam cara. Apakah selalu berhasil? Nah, mungkin ada cara yang belum berhasil, tapi ada cara yang berhasil dengan baik. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau berbagi. Ada yang punya pengalaman ini. Silakan. Kalau ada. Mari, Bapak Ibu. Apakah ada? Oke. Silakan kembali. Apakah ini suaranya Ibu Jaisah tadi? Ya. Silakan, Bu. Ya, Pak Ezra cuman ini mengimajinasi terkait kasus tadi ya. Maksud saya itu real kasus, tapi saya punya jawaban yang saya imajinasikan. Baik, silakan Bu. Kalau misalnya sekolah tadi 10 cabang menurun, cuma 2 yang bertahan, itu kalau saya berlogika, bagaimana mengatasi permasalahan tersebut, ya tadi bisa mempelajari sekolah yang masih bertahan muridnya bahkan naik walaupun tipis gitu loh Pak Indra. Di situ dia punya tips apa gitu dalam menjaga sekolahnya gitu, paling enggak kita pelajari dulu karena kan masih salah satu grup itu kan pasti meskipun satu grup pengelolaan di masing-masing unit kan beda-beda Pak Indra. Saya meyakini seperti itu, walaupun secara umum mereka punya SOP yang sama gitu. Nah, di situ kalau saya melihat pasti ada sesuatu yang spesial yang mereka lakukan. Nah, itu apa kita pelajari dulu. Di samping itu juga
itu tadi kalau itu masalahnya yaitu masalahnya grup tadi, maka mengatasi permasalahan itu kan dengan cara kayak subsidi silang gitu Pak Hendra, supaya mereka bisa tetap Ya. operasional. Oke, baik, Bu Jaisa. Sangat Maaf. logis ya. Terima kasih untuk masukannya. Jadi belajar dari sekolah yang masih survive gitu. Nah, kebetulan ini problemnya kompleks gitu. Itu pun sudah dilakukan karena kondisinya begini Bapak Ibu. Sekolah yang survive ini atau rata-rata sekolah yang sudah turun muridnya ini kondisinya itu memang penduduknya itu berpindah gitu. Misalkan saja dari pusat kota menjadi pinggiran kota. Sehingga menggunakan ini sekolah ini dipastikan menggunakan pendekatan yang sama gitu ya. Kira-kira itu problemnya secara real gitu. Namun betul bisa belajar kenapa dia masih berhasil. Kenapa tidak? Selalu ada hal-hal yang bisa dipelajari ya. Terima kasih Bu Jaisa. Sehingga itu best practice bisa diterapkan dan mungkin bisa berhasil. Oke, mungkin Bu Angsa punya pengalaman, barangkali pernah turun kemudian naik gitu ya. Iya, Kira-kira gimana? iya. Eh, Silakan Bu. Kalau dari cabang-cabang gitu, saya belum punya pengalaman ya Bapak. Tetapi Baik, kalau baik, murid kami sendiri pernah suatu tahun turun, itu kami pernah mengalami. Memang, baik. iya. Ketika terjadi penurunan itu, kami tim juga dengan yayasan juga mencari akar masalahnya. Sebenarnya apa yang telah dilakukan satu tahun ini, mengapa di tahun ajaran baru itu peminatnya turun. Jadi ketika kami mencari, mengidentifikasi dulu apa yang sudah kita lakukan dan yang membuat tidak optimal di mana, itu kami cari akar masalahnya, lalu kami refleksikan dan mencari solusi jalan keluarnya. Dan bersyukur juga ketika kami mengadakan perubahan-perubahan strategi, ternyata di tahun kemudiannya kami kembali muridnya menjadi banyak. Begitu. Oke. Terima kasih. Baik, Bu Ansa, saya boleh tanya detail. Kira-kira pada Iya. kasus Ibu, tiap sekolah pasti kasusnya beda. Iya. Pada kasus Ibu, cara mengatasinya bagaimana, gitu ya? Mungkin teman-teman juga bisa berbagi nanti kalau ada strategi tentunya ya. Setiap sekolah punya kondisi berbeda, solusinya berbeda, pendekatannya berbeda. Dalam kasus Ibu bisa dari turun kemudian bisa naik kembali, itu caranya gimana Ibu? Silakan. Yang satu, ketika kami cari akar masalahnya, satu di pelayanan kepada siswa ya, pelayanan untuk pendidikan itu satu. Pelayanan. Ya, lalu yang kedua juga ternyata berpengaruh juga pelayanan kepada orang tua. Oke, Itu pelayanan juga kepada siswa, layanan kepada orang tua ditingkatkan ya. Oke. Kemudian apalagi Bu? Sebenarnya ada beberapa yang lain, tetapi yang paling urgent itu dua hal itu. Dua hal itu ya? Iya, yang paling urgent. Ibu ya, silakan Ibu. Gimana Bapak? Ya, silakan. Kalau pelayanan kepada siswa memang ada hal yang kemarin kami tidak optimal melakukan pelayanan, termasuk salah satunya adalah buku ya Bapak, sumber belajar. Sumber belajar ya. Karena memang kami di sini di kota kecil, kami bersaing dengan 3 sekolah swasta lain. Yang satu adalah SPK, jadi standarnya memang kurikulum internasional, murni internasional. Lalu yang kedua itu menggunakan buku yang bersumber dari lisensi internasional. Dan yang satu sama seperti kami, belum dulu ya. Lalu ketika kami mengubah satu saja buku ya, penerbit buku yang punya lisensi internasional, itu menjadi efek yang bagus. Orang tua semakin percaya untuk menyekolahkan ke sekolah kami. Oke. Itu pelayanan. Selain sumber belajar dan layanan, juga resource-nya yaitu gurunya. Kami juga mengadakan perbaikan di guru. Memang kami adakan kinerja ya,
penilaian kinerja ternyata memang kurang berkualitas, kami ganti memang Baik. gurunya. Jadi semakin orang tua menjadi semakin percaya ketika mengetahui kualitas gurunya. Lalu Baik. untuk orang tua, kami pendekatan kami mengadakan parenting. Jadi parenting memang dengan psikolog-psikolog kami juga titip pesan supaya semakin support, semakin percaya dan semakin loyal dengan sekolah kami. Lalu sikap-sikap apa yang kami butuhkan dari orang tua kami pesankan lewat psikolog. Begitu salah satu strateginya ya. Baik, baik. Oke, Ya. terima kasih ya Bu Angsa sudah berbagi strategi. Jadi ini kondisinya pernah turun, kemudian dilakukan perbaikan meningkat. Tentu untuk melakukan perbaikan tadi Bu Angsa menyebutkan dianalisis itu penyebabnya apa. Ternyata ada itu image kalau menggunakan standar internasional akan lebih baik gitu ya. Terbukti dari kompetitornya yang disebutkan tadi. Maka menyesuaikan resources, mengupdate gurunya, lalu yang tidak kalah penting adalah poin yang disebutkan tadi, meningkatkan layanan. Karena pendidikan itu bicara soal layanan, layanan kepada siswa, kepada orang tua, dan segala sesuatu yang diubah itu tadi di-improve, dikomunikasikan kepada orang tua. Gitu ya, Ibu, strateginya. Oke, well done. Terima kasih ya, Bu Angsa, untuk sharingnya. Baik, saya coba sharingkan saya tunjukkan ya. Jadi Bapak Ibu, sekolah ini salah satu sekolah yang dilayani oleh Mentari, gitu ya. Secara spesifik kalau saat ini tentunya Bapak Ibu sekali lagi siapapun Bapak Ibu ya bisa mengisi, nanti ada form, silakan secara spesifik kalau Bapak Ibu memiliki satu problem tertentu di sekolah yang kepingin mendapatkan layanan dalam bentuk focus group discussion secara spesifik untuk berbagai macam hal yang bisa dikembangkan ya. Jadi saya tunjukkan data ini sekolah ini ya. Sebenarnya dia menurunnya itu bukan cuma 5 tahun. Ternyata sudah lebih dari 10 tahun gitu ya. Nah, ini sebelum intervensi, saya ambil 3 tahun terakhir saja. Kemudian diintervensi itu jadi naik. Ini sekolah muridnya banyak ya. Ini setelah intervensi apakah langsung naik? Tidak, gitu ya. Karena sesuatu yang sudah menurun 10 tahun, membalikkan kembali itu nggak gampang gitu. Nah, ternyata ini problemnya adalah problem demografi gitu. Ada sekolah-sekolah yang kebanyakan di pusat kota, penduduknya itu bermigrasi kepada pinggiran sana loh Bapak Ibu. Nah, itu solusinya sebenarnya tidak terlalu sulit pada kasus ini, ya. Nah, maka di sekolah-sekolah cabang yang di luar di pinggiran, tidak di pusat kota, dibukalah layanan tambahan gitu ya. Ada playgroup yang sebelumnya tidak ada playgroup. Itu salah satu solusinya. Kenapa playgroup penting? Playgroup itu akan menyuplai ke TK. TK menyuplai ke SD dan seterusnya. Ini kebetulan sekolah ini punya rangkaian sampai SMA gitu ya. Dan ternyata itu efektif gitu. Dalam waktu ketika intervensi ya, analisis tentunya butuh waktu lama karena ini sekolah yang cukup banyak muridnya. Lalu mau menaikkan murid itu kan bukan hal yang gampang, apalagi dalam jumlah yang besar ya Bapak Ibu. Oke, sekali lagi setiap sekolah ya itu punya problemnya sendiri-sendiri ya Bapak Ibu. Dan pastikan Bapak Ibu mendapatkan solusi yang tepat gitu ya. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan layanan yang ada pada Mentari dalam School Management Service secara spesifik, itu tentu Bapak Ibu akan mendapatkan privilege untuk didampingi sampai transformasi yang diharapkan itu akan terjadi. Baik, kita akhiri sesi kita dengan tanya jawab.
Ya, kalau ada pertanyaan silakan dan saya kembalikan kepada Mbak Dila. Oke, silakan Mbak Dila. Baik, Bapak, sepertinya ada Pak Intinio Oke, ingin baik. menanyakan lagi ya, Pak. Pak Intinio, silakan Pak Intinio. Kembali. Iya, untuk topik terakhir ya Pak. Baik. Ini menarik untuk penurunannya. Nah, ini mungkin sering terjadi juga di hampir semua sekolah mungkin. Tadi juga Bapak sudah jelaskan untuk misalnya kita buat ada playgroup-nya, TK-nya SD dan SMP dan SMA-nya itu. Nah, problemnya gini Pak. Ternyata siswa yang di SD kita ini misalnya tidak 100% itu ikut masuk ke SMP yang kita punya. Oke. Betul. Nah, mungkin menurut pengalamannya Bapak itu problem yang paling mendasar sehingga hal itu terjadi itu apa sih gitu? Apakah ada campur tangan dari misalnya dari segi pembelajarannya kah, atau ada campur tangan dari segi infrastrukturnya kah? Baik, Pak. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya, pertanyaan yang bagus dan relevan ya. Kita kepingin murid-murid kita yang lulus SD ya lanjut ke SMP kita, kan gitu ya. Tentu ini butuh analisa yang lebih komprehensif. Apakah sekedar tidak mau itu karena apa? Ada sekolah lain yang lebih menarik kan? Atau tidak ada privilege mungkin sehingga perlu diberikan privilege? Satu contoh ya Pak ya, di sekolah yang kami tangani, ketika diberikan privilege, ini contoh lah, mungkin umum dilakukan. Kalau murid dari SD masuk ke SMP, ya dari murid istilahnya murid dalam satu sekolah itu, satu yayasan ya, kita istilahkan murid dari dalam yayasan gitu ya, tentu diberikan privilege tertentu. Apakah uang pengembang, uang pangkal atau uang apanya tentu dibedakan. Itu contoh lah ya. Selain tentu butuh mapping hal yang lain. Itu cara yang paling gampang dilakukan, gitu ya. Dan ternyata efektif gitu. Ini sekolah biasanya sekolah yang sudah lama merasa baik-baik saja ya. Nah tiba-tiba turun tuh baru nyadar ini sekolah ceritanya 10 tahun ini tidak nyadar gitu ya. Nah maka dilakukan berbagai macam hal. Kemudian ada lagi yang diinikan alumni gitu ya. Anaknya alumni itu diberikan privilege gitu. Nah itu menjadi daya tarik lagi gitu. Selain kalau memang ada problem-problem hal-hal yang masih bisa ditingkatkan, tentu saja itu bisa ditingkatkan. Apakah sarpras atau layanan? Kadang-kadang kalau anak SMP SMA tuh mereka lebih milih, saya mau milih sekolah itu karena apa? Oh di sekolah itu ekskurnya macam-macam, keren-keren. Nah kalau di sekolah ini cuma itu aja, bisa jadi saya seperti itu ya. Ada hal-hal yang lain. Gitu ya Pak Itino. Ya. Baik, terima kasih Kalau pertanyaannya. Menurut Mungkin Bapak, ya. Terakhir mungkin Pak, kalau menurut Bapak kira-kira sarpras itu menjadi pendukung berapa persen sih untuk minat orang bisa masuk ke sekolah kita? It depends Pak, it depends. Tergantung marketnya, orang tuanya seperti apa, ya. Ada itu sangat tergantung sekali. Ya. Saya tapi umumnya fasilitas yang bagus menjadi daya tarik. Tapi tidak selamanya menjadi jaminan. Saya pernah ada satu sekolah cabang, kita kembangkan fasilitasnya begitu luar biasa. Pertama dia naik, tapi kemudian kita menyadari demografi kota bergeser. Lama-lama dia turun kembali gitu loh. Artinya apa? Fasilitas tidak selamanya menjadi faktor utama. Ada hal yang lain yang perlu kita kaji lebih lanjut ya. Gitu ya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik, terakhir pertanyaan ya Mbak Dila dari Pak Agus Irawan ya. Oke, silakan. Gus. Mari. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu. Terima kasih atas materinya Pak. Terima kasih kembali Pak. Kita ada yang ingin saya tanyakan. Bahkan saya juga
baru hadir di salah satu lembaga. Ini ada beberapa hal terkait dengan ingin meningkatkan kualitas, gitu kan? Baik, Ingin meningkatkan kualitas. kualitas. Ya. Salah satunya dengan beberapa program-program, gitu. Beberapa program yang ingin disandarkan tentunya bagaimana upaya langkah yang seharusnya disupport dari yayasan ya ataupun dari lembaga tersebut untuk mengakomodir beberapa program-program yang memang ingin meningkatkan kualitas. Salah satunya ya di kegiatan dan pendidikan karakter. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan supporting. Saya menganalisa ada kegiatan orang tua organisasi yang sekiranya itu menjadi bagian yang tidak bisa kita lepaskan untuk bisa mensupport kegiatan sekolah, karena orang tua ataupun komite ataupun PMG itu perlu disandarkan. Jadi sejauh mana batasan-batasan yang sekiranya bisa orang tua tersebut bisa mensupport ke kegiatan sekolah. Apakah saling berkaitan, baik itu masalah keuangan, pengelolaan keuangan, ataupun yang lainnya. Seperti itu Pak, dua hal. Yang pertama kan internal dulu ya. Yang kedua, adanya orang tua terkait dengan komite dan PMG, sejauh mana kita ingin melibatkan mereka di kegiatan seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Yang pertama itu pengembangan program-program strategi sekolah ya Pak ya. Maka sebenarnya begini, kalau bisa kita pilih, kita tahu standar pendidikan ya, ada standar proses, standar isi, standar macam-macam lah, keuangan dan seterusnya. Nah, kami mengembangkan ini sebenarnya kalau kami melihat itu ada berbagai macam bidang strategis yang bisa dikembangkan. Nah, nomor satu kita coba lihat apakah standar SDM gitu ya. Apakah SDM-nya ini kalau memang sangat perlu diimprove. Artinya gini, di antara sekian banyak ya SDMK atau organisasi, institusi, atau karakter, atau kurikulum pembelajaran ya, atau marketing mungkin dan lain-lain ya, orang tua, siswa dan seterusnya. Biasanya problem yang paling utama di sekolah itu problem SDM. Kenapa? Bahwa memang secara nasional saya pernah melakukan survei ya, guru di Indonesia itu rata-rata ya sekitar 70% mengikuti pelatihan setahun tuh kurang dari 10 jam Pak. Bagaimana bisa kualitas SDM-nya bagus kalau mengikuti pelatihannya sangat minim atau tidak sama sekali gitu. Nah, kemudian sekitar belasan, di bawah 20%, belasan persen itu antara 10 sampai 30 jam per tahun loh ya Pak, per tahun. Nah, maka kalau urusan SDM pasti itu upgrade kompetensi ya dengan pelatihan. Pelatihan pun kembali tadi pada area-area mana, terutama pada area sikap mental ya, itu sebagai dasar gitu. Baru area-area kompetensi profesional, pedagogi dan lain-lain gitu. Nah, bisa jadi yang disentuh program mana lagi itu. Saya tadi ngomong problem SDM saya utamakan karena memang pada umumnya itu yang menjadi. Apakah problem karakter gitu ya? Kalau sekolah-sekolah kita sekolah yang bernuansa agama, biasanya karakter itu lebih dikedepankan gitu. Tapi apakah itu perlu disentuh lagi? Mana di antara itu yang apabila kita istilahnya kita sentuh area itu, kita upgrade, maka memberikan dampak yang besar gitu ya. Itu ada beberapa pilihan gitu dan perlu kita analisis lebih jauh gitu Pak. Oke, itu kira-kira yang pertama, internal. Kembali internal itu soal policy gitu ya. Yayasan melihat area mana ini. Nah, untuk melihat itu apakah bisa kita lihat sendiri ataukah butuh bantuan pihak ketiga gitu ya. Pastikan bahwa kalau kita butuh bantuan pihak ketiga yang bisa mendampingi sampai itu terjadi gitu. Kalau konsultan biasanya hanya memberikan konsultasi,
then just do it by yourself gitu. Ya, suggestion-nya ini. Tapi kalau Mentari menyediakan layanan pendampingan sampai itu terjadi. Oke, lalu yang kedua, sejauh mana kita melibatkan orang tua? Kembali, itu ada pilihan-pilihan yang bisa dilakukan. Begini, Pak. Salah satu cara, kita memilih orang tua itu harus hati-hati, sangat selektif. Tidak semuanya orang tua itu kooperatif. Tapi selalu ada orang tua yang kooperatif. Pilihlah orang tua yang kooperatif ini, nggak usah banyak-banyak lah pada awalnya, 5-10 orang. Untuk yang jelas-jelas mendukung pengembangan sekolah. Nah, kita jadikanlah mereka corong kita kepada sesama orang tua untuk mengkomunikasikan hal-hal yang baik gitu ya. Tentunya jangan langsung melibatkan dalam hal financial gitu ya. Karena orang tua itu kan pada umumnya kan sudah memberikan dukungan finansial ketika anaknya menyekolahkan di kita. Tapi itu hal-hal yang mungkin bisa dilakukan, sekolah-sekolah melakukan istilahnya itu ada parent support group gitu ya. Parent support group itu anggotanya nggak banyak, tapi bisa betul-betul menjadi mitra sekolah untuk memberikan masukan yang baik, mengkomunikasikan apa yang baik kepada sesama orang tua. Itu contoh, Pak. Tapi kalau sekolah itu sudah jalan bareng, jalan baik, bisa dilibatkan hal-hal yang lain lagi. Sebagai contoh ya, kalau biasanya di TK, SD gitu, biasanya tuh kalau ada kegiatan field trip gitu, orang tua itu dengan sangat happy gitu menawarkan, sudah pakai mobil saya saja, jadi silakan nanti diorganize. Nah itu kan bentuk keterlibatan orang tua. Kita tidak memaksa ya, tapi kita menawarkan barangkali ada yang mau. Dan saya yakin selalu ada yang mau gitu ya Pak ya, dari pengalaman. Selalu ada orang yang baik gitu, dan kita mendapatkan orang yang baik tentunya. Ya, oke. Gitu ya Pak Agus ya. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya untuk waktunya sudah berbagi bersama. Semoga yang kita diskusikan, yang kami sampaikan bisa memberikan insight yang baru. Dan tentu saja apabila Bapak Ibu ingin diskusi lebih lanjut dan mendapatkan pendampingan dari Mentari melalui School Management Service, bisa menghubungi teman-teman di Mentari.